Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Balkis dari kelas 12 TKJ 2 absen 1. Di sini saya akan melakukan praktikum 3 materi mikrotik simple Q. Dan di video kali ini saya melakukan praktikum 3.1 limitasi bandwidth sederhana. Langsung saja kalian buka VirtualBox. Sebelum itu pastikan laptop sudah tersambung dengan internet. Di sini saya menggunakan satu klien dan satu mikrotik sebagai server dan Windows 7 sebagai klien. Untuk pengaturan jaringan pada mikrotik, di sini menggunakan 4 adapter. Yang pertama bright, tersambung dengan internet, yang kedua internal network. Tapi untuk praktikum 1 hanya menggunakan 2 adapter saja dulu. Lanjut kita ke klien dengan pengaturan jaringan. Internal network yaitu yang dapat tersambung dengan mikrotik. Langsung buka mikrotiknya, login sebagai admin, kemudian kita masuk langsung ke klien. Untuk kliennya pastikan sudah terpasang Winbox ya, terinstall Winbox. Oke, langsung masuk dengan MAC address mikrotik. Kita ke IP. Kita ke control panel dulu untuk mengatur IP dari klien. Properties. Di sini saya mengasihkan IP address 100.2 dan default gateway-nya 100.1. DNS-nya 888 dan 88.4. Default gateway ini merupakan IP dari mikrotik. Kita langsung masuk ke Winbox. Kita ke IP. Kita ke address. Nah, di sini tambahkan IP pada mikrotik dengan klik tanda plus. Di sini saya sudah menambahkan 1. Jadi IP-nya 192.168.100.1/24 menggunakan interface Ether 2 yang tersambung dengan mikrotik. Apply kemudian OK. Langsung kita ke DNS. Di sini tambahkan servernya 88888 dan yang bawahnya 8844. Ini kalian centang, kemudian apply, oke. Lanjut kita ke DHCP client. Di sini tambahkan Ether 1 dengan status harus bound. Langsung kita lanjut ke firewall. Di sini masuk bagian NAT, tambahkan baru. Di sini saya sudah menambahkan 1. C-nya SRC NAT dan out interface-nya yaitu Ether 1. Kemudian action-nya ganti menjadi Masquerade. Apply kemudian OK. Langsung pada CMD kita coba ping Google untuk memastikan bahwa klien tersambung dengan internet. Sudah DTL berarti klien sudah tersambung dengan internet. Langsung kita menuju ke praktikumnya. Kita ke queues, kemudian di simple, masuk pada bagian simple queues ini tambahkan. Di sini saya sudah menambahkan 1. Beri nama menjadi limitasi klien. Kalian juga bisa menambahkan nama bebas. Kemudian targetnya yaitu 100.2 merupakan IP dari klien. Max limitnya 128K dan target downloadnya 256K.
Jika sudah, apply, kemudian oke. Dengan pengaturan tersebut, klien 102 ini dapat kecepatan maksimum upload. Langsung saja masuk pada Chrome untuk pengujian. Kita buka YouTube. Ini silang. Buka baru. Nah, maka akan di Winbox akan muncul berjalan seperti ini. Downloadnya sudah berjalan. Oke, itu saja praktikum 1. Lanjut kita ke praktikum 2. Oke, lanjut kita ke praktikum 3.2 ya. Metode pembagian bandwidth share. Di sini membutuhkan 2 klien lagi. Jadi praktikum pertama kan kita menggunakan 1 klien dan di sini nambah 2 klien. Dengan pengaturan adapter hanya internal network. Ini juga internal network. Langsung kita masuk pada mikrotik. Kemudian kita ke Winbox. Winboxnya klien 1 ya saya. Oke. Masuk pada simple queues. Di sini tambahkan baru ya. Dengan nama total bandwidth dan targetnya Ether 2. Kemudian max limitnya 512K dan target downloadnya 512K, uploadnya 512K. Kemudian apply, oke. Lanjut tambahkan lagi untuk semua klien. Di sini dengan klien 1, IP-nya 100.2 merupakan IP dari klien ini. Terus target uploadnya 512K dan target downloadnya 512K. Apply, kemudian oke. Kita ke kliennya yang kedua ya. Kita atur IP. Kita beri IP pada klien. Sini klik kanan, properties. Kita berikan IP pada klien 2. Dengan pengaturan IP klien 2 yaitu 100.3, default gateway-nya merupakan IP dari mikrotik. Sama ya, DNS-nya 888 dan DNS-nya alternatifnya 88.44. Oke, close. Kemudian kita ke klien 3. Kita ke control panel, klik kanan, properties. Di sini saya memberikan IP 192.168.100.4, subnet masknya otomatis, default gateway-nya IP dari mikrotik sama. Ini sama semua. Terus lanjut kita masuk ke Winbox yang tadi ya. Setelah kita tambahkan klien 1, kita tambahkan lagi klien untuk klien 2-nya. Merupakan IP dari klien 2, namanya klien 2 dan max limit target uploadnya sama 512K dan downloadnya juga sama. Kemudian apply. Oke, tambahkan lagi untuk klien 3-nya. Sini masukkan IP-nya, target uploadnya sama dan target downloadnya juga sama. Apply, oke. Untuk pengujian kita masuk pada masing-masing klien. Kita coba di klien yang pertama ya. Sebelumnya saya kan sudah membuka YouTube. Ini saya sudah membuka YouTube ya. Lanjutan video sebelumnya. Jadi berjalan ya. Kemudian kita coba juga pada klien yang kedua. Kita buka sosmed. Kita masuk ke Google Chrome. Kita YouTube juga.
Setelah masuk YouTube, kita cek pada Mikrotik, maka akan berjalan juga untuk kecepatan jaringan downloadnya. Lanjut, kita masuk pada klien ketiga untuk pembuktian juga. Kita masuk ke Google Chrome, kita ke YouTube, enter. Nah, maka di klien 3 juga akan berjalan ya kecepatan jaringan downloadnya. Ini merupakan lanjutan dari praktikum yang kedua, bagian akhir, di mana kita membagi untuk pengelompokan, yaitu pengelompokan limitasi step dan limitasi manager. Di sini limitasi stepnya saya menggunakan klien 1 dan 3, untuk manajernya klien 2. Langsung saja tambahkan baru. Di bagian general, kita targetkan untuk klien 2 yaitu IP-nya 100.2 dan klien 3 100.4 dengan max limit 256 dan target download 256. Apply, kemudian OK. Kita tambahkan untuk yang di grup limitasi step yaitu klien 1 dengan IP klien 1 100.2, target uploadnya 256 dan target downloadnya 256. Ke bagian advance, di sini limitnya 128 dan target uploadnya 128 dan target downloadnya 128. Apply, kemudian OK. Kita tambahkan untuk klien 3 dengan nama klien 3 dan IP-nya juga IP klien 3 untuk max limitnya sama 256. Di bagian advance, max limit upload dan download sama 128 karena mereka staff. Kemudian kita tambahkan untuk yang manager dengan nama limitasi manager, masukkan target dari IP klien 2 dengan target upload 256K dan download 256K. Kemudian kita tambahkan yaitu klien 2 di bagian manager, targetnya IP-nya uploadnya sama 256 dan di bagian advance-nya ini 256 karena dia manager ya. Kemudian apply, kemudian OK. Ini kita enablekan, nanti kepencet disable. Langsung saja kita ke Google Chrome untuk pengujian. Ini klien pertama sebagai staff, coba saja yang pertama ya. Maka sudah berjalan ya. Dan kita coba juga pada klien manager. Klien 2. Kita klien 2, kita ke Chrome. Kita masuk youtube.com. Oke, sudah. Kita coba lihat di Mikrotik. Yang membedakan yaitu manajer akan mendapatkan lebih banyak kecepatan jaringan dibandingkan di limitasi step. Itu saja praktikum 2. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum. Langsung saja lanjut ke praktikum 3. Selanjutnya saya akan melakukan praktikum 3 yaitu bypass traffic lokal. Di sini hanya membutuhkan 2 klien dan 1 mikrotik. Kita langsung ke klien yang kedua. Kita konfigurasi IP, properties, kemudian properties.
Di sini saya menambahkan IP 50.3 dengan default gateway-nya yaitu IP Mikrotik sama. DNS-nya 888 sama, kemudian yes. Terus kita ke klien yang pertama. Kita dapat Winbox. Kita masuk pada Winbox. Kemudian di simbol queues, kemudian kita tambahkan baru total bandwidth dengan nama total bandwidth, targetnya yaitu Ether 1 dengan max limit uploadnya 512 dan target downloadnya 512K. Ininya biarkan, kemudian apply, oke. Kemudian kita ke bypass, tambahkan baru dengan general, bagian general namanya bypass lokal dan targetnya IP klien pertama yaitu 100.0 dan IP klien kedua 50.0. Masukkan yang network dengan max limitnya 100M dan target downloadnya 100M. Ininya biarkan, unlimited none, kemudian apply, oke. Lanjut, tambahkan lagi dengan nama limit LAN 1 dan targetnya IP klien pertama, max limit uploadnya 512K dan target downloadnya 512K. Kemudian apply, oke. Yang terakhir, tambahkan baru dengan nama limit LAN 2 dan targetnya IP dari klien yang kedua yang digunakan networknya, jadi belakangnya 0. Kemudian target uploadnya 512 dan downloadnya 512. Apply, oke, itu saja praktikum Mikrotik Simple Queue, praktikum 3.3 dan bypass traffic lokal. Jika ada salah kata dalam video praktikum 3 kali ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.